Drama Partai Demokrat masih terus bergulir setelah menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara dan menjadikan dualisme kepemimpinan hadir di tubuh Partai Demokrat. Pembahasan mengenai partai besutan SBY itu terus berlanjut. Kali ini, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer pun ikut berkomentar dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi perlu mengambil langkah tegas terkait keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko dalam drama Demokrat. Selain itu, Ketum Joman juga menilai SBY sedang memainkan drama dalam posisi menjadi korban atau playing victim. Ini sikap yang tidak konsisten yang ditujukan Muldoko, dan ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi. Walaupun kita lihat bahwa sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim, seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan, ini sudah nggak laku lagi. Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah. Walaupun kita sama-sama melihat bahwa perilaku Muldoko ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah meminta ketegasan Presiden Jokowi dalam kisruh Muldoko dan Partai Demokrat. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Sementara itu, Joni Allen Marbun yang sempat dipecat oleh AHY dari Partai Demokrat menjadi pimpinan sidang dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Joni membantah jika Muldoko sejak awal memang berencana mengkudeta Partai Demokrat. Menurutnya, pemilik suara Partai Demokrat lah yang meminang Muldoko. Menggalikan Demokrat kembali ke asal yang demokratis, beda pendapat, justru itu nafasnya. Siap. Untuk bisa melihat apa sih kenyataan yang sebenarnya. Pak, jangan asal Bapak senang, jangan Pak Muldoko yang disalahkan. Muldoko kita yang meminangnya masuk ke Demokrat. Jangan dibalik-balik, gitu loh. Kalau perlu ya mari dong berdebat AHY dengan Joni Allen. Mari dong diskusi Bapak yang saya hormati, Pak SBY di depan publik untuk supaya terang benderang persoalan di dalam Demokrat. Kenapa? Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa pada Jumat 5 Maret lalu. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim dirinya masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, karena menurutnya KLB di Sumatera Utara ilegal dan inkonstitusional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apa alasan Ketua Umum Jokowi Mania mengatakan SBY bermain drama playing victim? Kita akan tanyakan langsung kepada Immanuel Ebenezer atau Bung Nol. Ada juga Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Hairun. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Bung Noel dulu. Bung, kenapa menurut Anda SBY ini main playing victim? Gini, kita tahu sekali track record SBY ya selama dia dalam pemerintahannya. Kita sangat tahu sekali track record SBY seperti apa. Ini kan sosok politisi yang selalu memainkan drama-drama seakan-akan dizolimi dan sebagainya. Artinya gini, SBY tidak punya kreativitas politik. Harusnya SBY malu. Bukan SBY malu memilih Muldoko, bangsa ini malu pernah memiliki presiden seperti SBY. Nah, persoalan Muldoko memang kita menyayangi sekali sikap tidak konsistennya Muldoko dari pertama. Makanya kenapa kita bilang ini dramanya SBY dan Muldoko. Pertama, yang menggulirkan isu ini adalah Andi Arief. Andi Arief coba menggulirkan tentang isu kudeta. Kemudian Muldoko membantah.
kemudian terjadi KLB Medan, kemudian ditolak, kemudian Muldoko hadir, dan ini gila. Tapi tetap kita melihatnya ini cara-cara murahan untuk bermain-main di 2024. Bung. Karena SBY sadar sekali partainya tidak punya nilai di mata publik. Makanya dia menciptakan drama ini agar apa? Opini publik terseret persoalan isu Demokrat. Nggak, ini terlalu murah. Terlalu murahan lah. Ini terlalu murah, terlalu murahan buat Anda. Tapi Anda juga mengatakan tadi dua-duanya main playing victim. Muldoko juga, SBY juga. Lalu menurut Anda mastermind-nya siapa? Ya SBY lah, siapa lagi? SBY lah, oke. Bung Herman, jawab Bung Herman. Ya, saya kira orang semacam inilah yang kemudian berpikir terlalu melihat kepada dirinya sendiri. Saya miris melihat pemikiran yang begitu aneh gitu ya bagi saya. Kami tidak akan merespon seserius ini jika itu sesuatu yang tentu diragukan. Kami sejak awal justru mengidentifikasi ada gerakan eksternal yang menggunakan kader-kader internal untuk merusak partai ini, untuk mengambil alih kepemimpinan dan untuk pencapresan 2024. Kok mencaci maki Pak SBY, gimana sih ini orang? Jadi kalau menurut Anda justru ini ada permainan orang luar yang masuk ke dalam begitu ya? Ini urusan kami justru menghadapi. Jangan bicara seenaknya begitu. Pak, sejak kapan SBY bisa dipercaya? Ya sekarang emang SBY tidak pernah melakukan hal yang pernah dilakukan SBY terhadap Gus Dur saat kasus PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Itu berbeda. Jangan malu-maluin lah. Jangan malu-maluin. Pola SBY ini sudah terbaca publik. Persoalan PKB sudah dengan terbaca persoalan publik. Tenang, satu-satu. Persoalan PKB persoalan internal. Loh, emang persoalan Demokrat. Bung Noel, tenang dulu. Kita kasih ke Pak Herman dulu. Ya, dengerin dulu. Anda tadi beri kesempatan. Saya juga mendengarkan, ya. Bahwa beda kalau Anda membandingkan antara dulu PKB dengan saat ini Demokrat. Dulu adalah konflik internal kader, tidak melibatkan eksekutif. Ini internal kader dimanfaatkan oleh eksekutif, lingkaran presiden. Oke. Ya, kemudian Anda menuntut terhadap bagaimana Pak Muldoko sudah tidak beretika lagi, silakan itu hak prerogatifnya presiden gitu. Jadi menurut Jangan Anda, Bung Herman? Ya. Jadi menurut Anda, dengan hadirnya Muldoko itu adalah bentuk representatif dari campur tangan eksekutif ke dalam partai Anda? Loh, kan sejak awal ini di kronologisnya kita sampaikan gitu. Kronologisnya kita sampaikan. Kita berhari-hari sampai malam. Terus bagaimana menangkal setiap berbagai upaya yang merugikan internal ini. Oke, artinya menurut Anda ini ada campur tangan eksekutif ya? Intinya begitu ya? Dan kemudian dianggap sebagai sandiwara. Gimana ini pemikiran? Di mana sandiwaranya Bung Noel? Jawab dong. Ujung-ujungnya nanti rekonsiliasi. Yang mana rekonsiliasi? Yang mana rekonsiliasi? Aduh. Kalau bohongan gini tak usah bohongin publik, Pak. Jangan lagi dibohongin publik dengan narasi-narasi yang merugikan presiden. Oke, sebentar. Saya tanya. Bung. Anda yang sedang membohongi publik. Bung Noel. Loh, gitu loh. Kalian Anda menuduh-nuduh. Oke. Dua-duanya nggak bisa dipercaya. Bapak-bapak berdua tenang. Saya yang tanya. Bung Noel, artinya menurut Anda ini ujung-ujungnya drama Partai Demokrat akan rekonsiliasi, bukan Partai Demokrat akan terpecah menjadi dua kubu, begitu ya? Alah, enggak lah, saya nggak yakin tuh. Saya nggak yakin. Kalau apa yang bisa dipercaya dari SBY? Kalau orang berpikiran buruk, apa juga bisa dipercaya dengan Muldoko? Tenang, dari Bung Herman. Pernyataan Mas Herman ini sudah ketahuan sebetulnya arahnya kemana, muaranya kemana. Ada dua target yang diambil oleh SBY hari ini. Pertama tembak Jokowi, kedua mengambil opini publik. Oke. Gitu loh. Sekarang Bung Herman tanggapi. Ya, beginilah, Bung Eben. Silakan Anda datang ke Pak Muldoko dan sampaikan apa adanya. Saya sudah mendapatkan juga informasi. Misalkan tadi malam saya bersama dengan di televisi juga bersama dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud menyampaikan bagaimana cerita dan kronologis di dalam sana gitu. Di televisi loh. Anda kurang baca dan kemudian Anda merepresentasikan pemikiran Anda. Gitu. Justru saya yang nyurigain Anda menjadi provokasi gitu loh. Publik udah tahu mainan beginian.
Bilangin SBY punya kreatif secara politik, jangan malu-maluin. Bung Ya, Noel, saya kira- gini, Anda juga tadi sempat menyatakan kalau dua-duanya sama-sama orang- drama, tapi artinya Pak Jokowi perlu tegas. Apakah ini kemudian perlu sampai ke pemecatan Pak Muldoko atau seperti apa, Bung Noel? Langkah pertama harus diambil presiden, jangan terlibat dalam konflik internal Demokrat. Oke. Karena ini akan merusak demokrasi. Kedua, langkah politik yang harus diambil Pak Presiden dengan ketegasan adalah memecat secara tidak hormat Muldoko sebagai kepala staf presiden. Karena dua-duanya ikut bermain drama menurut Anda, termasuk Muldoko ya? Ya dua-duanya lah main, jangan malu-maluin lah. Jadi tarik-tarik presiden dalam persoalan Demokrat yang nggak penting ini. Oke, saya Ya. ke Pak Herman. Pak Herman, Ya. tapi kalau misalnya Anda dan juga Partai Demokrat menyebut bahwa ada pihak eksekutif yang main ikut campur dalam memecah belah Partai Demokrat, tidakkah ini terlalu tendensius terhadap pemerintah? Ya, saya kira Bung Eben ini yang tendensius terhadap situasi. Kami sangat serius menghadapi situasi ini, ya. Dan tentu kami juga mempersiapkan langkah politik dan langkah hukum. Iya, serius berbohong. Untuk menghadapi itu. Serius bohong Dan publik. saya kira pemikiran Anda terlalu buruk gitu ya untuk berdiplomasi saat ini. Dan saya siap untuk menghadapi apapun gitu ya. Dan tentu kalau melihat kepada perjalanan terhadap persoalan ini, semestinya orang tahu dan memahami. Kita juga tidak ingin bongkar-bongkaran di media massa misalkan. Oke. Ini kan sebuah hal yang bagi kami sangat aneh. Kok ada pemikiran-pemikiran yang kami saja sekarang bekerja keras, kami juga mempersiapkan perlawanan, kami juga mengundang dan mengkonsolidasikan semua potensi, Oke. baik di DPD dan di DPC, hanya sekedar kemudian mendapatkan fitnah seperti yang Baik, saudara katakan. saya tanyakan ke Nggak Bu. bisa gitu loh. Saya tanyakan ke Bung Noel. Bung Noel, saya membaca salah satu statement dari Direktur Indobarometer namanya Pak Kodari. Pak Kodari menyebut apa yang terjadi di Deli Serdang kemarin, KLB, itu adalah bentuk sakit hati dari dua mantan petinggi Demokrat yang kita sama-sama tahu siapa orangnya. Katanya seperti itu. Menurut Anda betul nggak? Atau memang ini betul-betul drama? Ya ini kan saling menunggangi lah, saling menunggangi yang sakit Siapa yang hati menunggangi siapa? Ya yang sakit hati menunggangi Muldoko, Muldoko menunggangi kepentingan SBY. Ya ini juga kok pemainnya. Orang kan coba mau dibentuk opini, yang satu pro Muldoko, yang satu pro SBY. Enggak, dua-duanya nggak bener. Oke. Dua-duanya sedang bikin drama Korea murah-murahan buat 2024. Inilah Oke. pendapat murahan. Ini gimana tuh, Pendapat Bang Herman? murahan Ini buat yang 2024 menurut saya- katanya. Yang menurut saya tidak memberikan pembelajaran terhadap publik gitu. Saya tahu Justru persis kita di dalam. kasih kesadaran Ya, saya tahu publik, persis. Pak. Tidak. Bahwa Anda bukan memberikan apa yang dilakukan pembelajaran, tapi SBY Anda hari ini hanya adalah memfitnah drama terhadap politik Tenang, murahan. Bang Herman dulu, Bang Herman dulu. Karena Anda memang motifnya adalah memfitnah. Kalau Anda ingin kemudian menyimpulkan terhadap Muldoko itu untuk dipecat, silakan, itu urusan Anda. Gitu. Urusan kami adalah sekarang bagaimana menangkal dengan bagaimana cara politik dan cara hukum agar kami kemudian tidak masuk dalam trap yang tentu kami juga belajar terhadap konflik-konflik yang terjadi di tubuh partai yang lain gitu. Tapi artinya Jadi nih Bung Herman, kemudian- kalau misalnya memang kubu Deli Serdang akhirnya melaporkan hasil KLB kemarin ke Kemenko Polhukam, artinya sebetulnya siap ya? Ya itulah peristiwa politik dan peristiwa hukum yang kami sudah berhari-hari bagaimana merumuskan, mengkonsolidasikan. Lantas ada orang mengatakan seperti ini. Bagi kami agak aneh gitu. Baik, bagi Kami yang merasakan Bung Herman ini agak aneh. Bung Noel, ini terakhir, kalau memang menurut Anda ini betul-betul dagelan kedua-duanya, kita kapan bisa melihat jawabannya kalau membuktikan pernyataan Anda? Nggak lama lagi terbukti kok. Nggak lama lagi terbukti. Gini, kalau mereka serius berkelahi, jangan ngajak-ngajak Jokowi dong. Jangan ngajak-ngajak presiden. Oke. Gitu. Ini narasinya seakan-akan Siapa yang mengajak ini presiden? mengintervensi Kami hanya meminta konfirmasi bahwa kepada ketua presiden. pembina
terlibat dalam hal ini. Muldoko itu Udahlah adalah malu-maluin, Pak. presiden. Baik, cukup. Terima kasih. Pak Muldoko Kita tunggu nanti. Anda yang tidak Bung Herman, Bung Noel, terima kasih. Kita tunggu nanti apakah betul ini sekedar dagelan atau betul memang Partai Demokrat terpecah menjadi dua. Ya, Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Immanuel Ebenezer, terima kasih juga Bung Herman Khairon telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.